級一の型霹靂一閃 Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1078 akhirnya keluar, Leo. Dan spoiler kali ini berfokus utama pada identitas pengkhianat dan motif dari mereka. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dari judulnya, mengapa dikatakan mereka? Itu sebuah pertanyaan. Dan dalam chapter kali ini diinformasikan jika Vegapunk York adalah pengkhianat. Berlanjut, Sanji masih bertarung melawan Eshar atau Seraphim Hiu Jinbe. Sanji menggunakan Iprit Jambe dalam pertarungan ini. Sanji adalah orang yang menangani Eshar. Eshar atau Seraphim Hiu tidak menerima damage, tetapi Sanji lebih unggul. Widih, mantap. Kemudian berlanjut, Vegapunk York melakukan ini untuk memicu kekacauan besar di dunia, atau melakukan pengkhianatan ini untuk memicu kekacauan besar di dunia. Mimpinya jauh lebih dalam dari itu. Itu sepenuhnya terungkap dalam chapter kali ini. Dan sedikit membahas, mungkin inilah alasan mengapa York dilambangkan dengan greedy atau ketamakan, kerakusan, serta keserakahan. Dan bahkan jika kita ingat 7 nama iblis yang mewakili 7 dosa manusia, 3 diantaranya menggambarkan York itu sendiri. Mulai dari Mammon yang melambangkan keserakahan, Beelzebub, kerakusan, dan Belphegor, kemalasan, seperti yang kita lihat pada diri York itu sendiri. Bagaimana menurutmu, Leo? Kemudian berlanjut, ada juga event kecil lainnya di chapter ini, atau di Pulau Egghead itu sendiri. Dan di akhir chapter akan menghipnotis kita semua untuk acara besar di masa depan. Widih, apakah itu, Leo? Mari kita tunggu bersama. Kebenaran yang akan terungkap selanjutnya oleh Oda Sensei. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wadidaw, halo Leo. Sambil menunggu One Piece terbaru rilis, sedikit pembahasan tentang Roronoa Zoro. Sekaligus nanti di akhir kita akan selipkan seluruh serangan Zoro yang bertemakan iblis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, tahukah kalian lawan yang sedang dihadapi sang Raja Neraka, Roronoa Zoro saat ini di Pulau Egghead, memiliki suatu keunikan dan keterikatan dengan beberapa lawan Roronoa Zoro di masa lalu. Saat ini di Pulau Egghead, Roronoa Zoro melawan Esau atau Seraphim Elang Mihawk, yang mana Esau memiliki gen dari beberapa mantan lawan sang pendekar pedang Yonko Mugiwara, yaitu Roronoa Zoro. Bahkan bisa dikatakan 3 in 1 atau 3 dalam 1. Yap, di dalam Seraphim Elang atau Esau memiliki keterkaitan dengan lawan-lawan Roronoa Zoro di masa lalu. Antara lain, yang pertama ada Takanomi Dracul Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, dan juga salah satu mantan Shichibukai. Sosok yang menjadi lawan pertama Roronoa Zoro, namun Roronoa Zoro kalah telak saat itu. Dan selanjutnya, di saat masa time skip, Takanomi Dracul Mihawk menjadi guru atau mentor dari seorang Roronoa Zoro. Sosok Mihawk saat masih anak-anak menjadi sosok yang dikloningkan
atau dibuat atau diduplikasi oleh Dr. Vega Fang di dalam tubuh dari S-Hawk atau Seraphim Elang Mihawk. Yang kedua, ada Dustbones alias Mr. One, pengguna kekuatan Supanomi yang membuat dirinya memiliki kemampuan untuk bisa menjadi manusia pedang dalam arti sebenarnya, atau tubuhnya bisa sangat kuat seperti pedang baja. Mr. One, sang tangan kanan si Chibukai, Sir Crocodile, atau orang terkuat kedua di organisasi Baroque World, dan saat itu berhasil dikalahkan Roronoa Zoro dalam pertarungan yang penuh darah. Roronoa Zoro sempat terdesak, namun dia berhasil membangkitkan kemampuan untuk menebas baja kala itu dan mengalahkan Dustbone. Kemampuan buah iblis milik Dustbone atau Mr. One berhasil dikloningkan, kemudian diberikan kepada S-Hawk atau Seraphim Elang Mihawk. Yang ketiga, ada King the Wildfire atau Albert, Komandan Yonko pertama, Yonko sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido, sang Lunarian terakhir. Dan melalui pertarungan yang membara, Roronoa Zoro berhasil menang dengan membangkitkan kemampuan Hausoku Haki level atas lewat bantuan pedang Enma yang kemudian dia alirkan untuk menyelimuti ketiga pedangnya. Dr. Vega Fang membuat para Seraphim termasuk S-Hawk dengan darah Lunarian, lalu mengimplikasikan tampilan serta kemampuan Lunarian pada setiap Seraphim dengan rambut putih, sayap hitam, kulit coklat, dan api di punggungnya, serta kemampuan spesial dari Lunarian. Leo, Roronoa Zoro bertarung dengan Seraphim Elang Mihawk atau S-Hawk, yang mana itu terhubung dengan tiga lawan Roronoa Zoro di masa lalu, yaitu Takanomi Dracul Mihawk, Dustbone, dan King the Wildfire. Dan bahkan pada mulanya Roronoa Zoro di Pulau Egghead sempat bertarung melawan Kaku, seorang agen CP0 yang di masa lalu juga pernah dia kalahkan saat masih menjadi agen CP9. Jadi saat ini atau di masa depan, di Pulau Egghead, pulau ilmu pengetahuan milik Dr. Vega Fang, Roronoa Zoro rematch atau melakukan pertarungan kembali dengan 4 musuh lamanya, namun 3 diantaranya hanya dari gen yang ditanamkan dalam tubuh Seraphim Elang Mihawk atau S-Hawk. Nah, bagaimana menurutmu, Leo? Keren bukan? Oda Sensei seolah sedang menunjukkan jika saat ini level dari Roronoa Zoro sudah berbeda dengan dahulu. Bahkan saat ini dia menghadapi 3 lawan terbesarnya dalam satu waktu dan satu tubuh yang disempurnakan. Mantap!